5, 4, 3, 2, 1, 0. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan adik-adik semuanya yang duduk di kelas 2. Kita belajar di tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran yang kedua. Kita langsung saja belajar bersama-sama. Apakah kalian pernah melihat istana pasir di pantai? Nah, adik-adik, jika kalian pergi ke pantai, mungkin kalian akan melihat seperti ini. Ya, ini adalah istana pasir. Nah, istana pasir ini dibuat dari pasir pantai. Biasanya kalau anak-anak pergi ke pantai, mereka suka bermain pasir. Benny ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan skop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, kas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atasnya. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kita membuat istana pasir ini dengan pasir. Tapi kalau di luar negeri yang negaranya ada musim salju, mereka bisa membuat istananya dengan salju. Tapi ingat adik-adik, kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Nah, jenis istana pasir sendiri ada 2, yaitu istana kas dan istana tetes. Kalau istana kas itu biasanya terdiri dari beberapa jenis menara atau satu menara di atasnya. Sedangkan untuk istana pasir tetes itu adalah pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya sehingga menciptakan suatu menara. Buatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan di atas tadi adik-adik. Nah, kita bisa membuat pertanyaan dari teks bacaan ini. Coba adik-adik buat. Mungkin Kak Citra beri contoh dulu. Apa itu istana pasir? Apa bahan utama yang digunakan untuk membuat istana pasir? Ada berapa jenis istana pasir? Apa yang digunakan anak-anak untuk membangun istana pasir? Nah, itu tadi adalah contoh kalimat tanya atau pertanyaan berdasarkan teks bacaan tadi. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan. Yang pertama, apa bahan utama membuat istana pasir? Ya, bahan utamanya adalah pasir dan air. Di mana istana pasir dibuat? Ya, di tepi pantai. Siapa yang suka membuat istana pasir? Jawabnya adalah anak-anak. Apa bentuk istana pasir kas? Ya, bentuknya dari beberapa menara atau satu menara di atasnya. Bagaimana cara membuat istana pasir dari tetes ini ya, yang kas tetesnya adalah bagaimana adik-adik? Iya, dengan meneteskan
pasir yang basah di atas pasir basah lainnya, sehingga membentuk suatu menara yang berupa gumpalan. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Kata Bu Guru. Iya Bu, jawab anak-anak. Ini adalah benda-benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Yang pertama adalah air. Nah, kita akan belajar apa sih ciri-ciri air. Coba adik-adik sebutkan ciri-ciri air. Bentuknya selalu berubah-ubah sesuai tempatnya. Ya, itu bentuknya selalu berubah-ubah sesuai tempatnya. Kalau air ini tidak berwarna ya. Lalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ya, lalu ini termasuk dalam benda cair ya. Air ini termasuk dalam benda cair. Itu yang bisa kita amati. Benda yang berikutnya yang kita amati adalah pasir. Nah, pasir ini dari butiran-butiran ya adik-adik ya. Nah, pasir ini bukan benda cair. Walaupun bisa dicetak dengan cetakan ya, biasanya kalau kalian bermain. Nah, pasir ini termasuk benda padat karena yang kita lihat adalah butiran-butirannya. Nah, kalian bisa sebutkan pasir ini berwarna coklat, bentuknya tetap, lalu termasuk benda padat. Itu adalah ciri-ciri pasir. Benda yang kita amati berikutnya adalah ember. Nah, dari ember ini kalian bisa sebutkan ciri-cirinya. Berwarna biru, maaf ya, berwarna biru. Mungkin punya kalian berwarna hijau, berbentuk seperti tabung, digunakan untuk tempat air. Nah, itu adalah ciri-ciri ember. Nah, ember ini termasuk benda padat. Benda berikutnya adalah skop. Nah, adik-adik pasti pernah lihat skop ini ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ada yang terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari besi dan kayu. Nah, adik-adik bisa sebutkan terbuat dari plastik, besi, atau kayu. Lalu gunanya untuk mengambil tanah atau mengambil pasir, ada pegangannya. Itu adalah ciri-ciri skop. Nah, skop ini juga termasuk dalam benda padat. Berikutnya yang kita amati dari benda-benda di pantai adalah kerang. Nah, ini adalah kulit kerang adik-adik. Apakah kalian pernah melihatnya secara langsung? Nah, kulit kerang ini termasuk kulit kerang yang keras ya adik-adik ya. Nah, kulit kerang ini bentuknya bermacam-macam. Ada yang seperti kipas ya, ada yang nanti bentuknya bulat. Nah, kerang ini sangat keras dan termasuk dalam benda padatnya. Kulit kerang ini termasuk dalam benda padat. Nah, itu tadi yang bisa kita amati dari benda-benda yang ada di pantai. Berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Nah, yang pertama adalah pasir. Pasir ini adalah benda tetap. Lalu yang kedua adalah ember. Ember juga benda tetap. Berikutnya adalah skop. Skop juga benda tetap. Lalu di sini ada hewan ya adik-adik ya. Ini kelihatannya mainan yang berbentuk hewan itu, cetakan itu ya. Nah, itu juga benda tetap. Berikutnya adalah cetakan ya. Cetakan kalau kalian bermain pasir, ini juga termasuk benda yang tetap dan tidak berubah-ubah. Selanjutnya adalah air. Air itu benda tidak tetap, maka tidak kita centang. Ada kerang. Kerang juga termasuk benda tetap.
Lalu ada minyak adik-adik di situ. Minyak bukan benda tetap atau benda yang tidak tetap bentuknya. Bacalah teks percakapan berikut dengan seksama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Beni, tetapi ini bukan sampah kami, kata Dayu dan Lani. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tanya Bu Guru. Beni menjawab, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu, kata Beni. Lalu Dayu bertanya, kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Nah, di sini Bu Guru menjawab, tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Jelas Bu Guru. Lalu anak-anak semuanya berteriak, hore! Akhirnya mereka membersihkan pantai dari sampah. Nah, dari percakapan ini adik-adik kita tahu bahwa kita itu harus menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Saat kita membuang sampah, hendaknya kita buang di tong sampah. Bukan kita buang sembarangan, itu bisa menyebabkan banjir, lalu selokan tersumbat, bisa menjadi sarang penyakit ya. Adik-adik jangan sampai buang sampah sembarangan. Di tempat umum juga terdapat aturan. Kita harus menaati peraturan yang berlaku. Di tempat wisata juga ada aturannya adik-adik. Aturan di tempat wisata itu bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Jadi aturan itu bermanfaat sekali adik-adik. Contoh aturan yang terdapat di tempat wisata. Yang pertama, menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak boleh mencoret-coret fasilitas tempat sampah. Menjaga barang pribadi yang kita bawa saat berwisata. Mengantri saat membeli tiket atau karcis adik-adik. Itu salah satu aturan juga. Tidak merusak fasilitas wisata yang disediakan. Jika di kebun binatang dilarang memberi makan hewan dan dilarang meloncat pagar pembatas. Jika di pantai, kita dilarang berenang terlalu jauh dari bibir pantai. Jadi tempat wisata itu ada aturannya dan harus kita patuhi. Contohnya jika di kebun binatang ada pagar pembatas, kita tidak boleh melompati pagar pembatas itu karena itu akan berbahaya bagi diri kita. Praktekkan juga permainan domba serigala bersama teman sekelasmu. Nah, mungkin nanti adik-adik ketika masuk sekolah, kalian bisa praktekkan bermain domba serigala. Bagaimana sih Kak cara bermain domba serigala? Yuk kita perhatikan. Langkah-langkah bermain domba dan serigala. Pertama, kita harus melakukan hom pimpa alaikum gambreng. Po ipah pakai baju rombeng. Nah Kak Citra jadi ingat nih masa kecil Kak Citra nih. Jadi kalian hom pimpa dulu. Lalu setelah hom pimpa, ada anak yang menjadi domba, dan ada anak yang menjadi serigala, dan ada anak yang menjadi pagar. Satu anak menjadi serigala, satu anak menjadi domba, dan sisanya menjadi pagar.
Yang menjadi pagar harus membentuk lingkaran. Anak yang menjadi pagar berdiri dan saling berpegangan tangan. Domba awalnya berada di tengah lingkaran. Serigala harus berupaya mengejar domba, baik di dalam lingkaran maupun di luar kandang ya. Ini bukan di dalam kandang, maupun di luar kandang atau di luar lingkaran. Serigala ini harus mengejar dombanya, dan dombanya juga harus berusaha untuk menyelamatkan diri dari serigala. Nah, ini adalah langkah-langkah bermain domba dan serigala. Kalian bisa praktekkan ya adik-adik. Nah, itu tadi pembelajaran kita di tema 2, subtema 4 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk kalian tetap jaga kesehatan, rajin belajar, dan tetap semangat. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya.